Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Dano Aris Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang sejarah zakat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya pada periode Mekah. Sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bahwa zakat adalah sebagai rukun Islam, dan tentunya dalam sejarahnya banyak hal-hal yang menarik dan menjadi perhatian kita semua, karena supaya kita bisa memahami, mendalami dan mengerti apa itu zakat, tentunya kita juga tidak terlepas dari sejarah itu sendiri. Lanjut, rekan-rekan yang berbahagia, berbicara tentang sejarah zakat khususnya pada periode Mekah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita juga berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berindikasi perintah zakat atau semakna dengan itu, seperti infak, sedekah, dan amal soleh yang lain. Ada kalanya Al-Quran merumuskan dengan kata-kata memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin, atau dengan mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah, memberikan hak orang lain yang meminta-minta, orang miskin dan terlantar dalam perjalanan, dan membayar zakat. Itu adalah term-term yang sering digunakan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala membentak orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, Ibrahim, yaitu Ibrahim. Al-Quran menjawab, tidak, tetapi kalian tidak menghormati anak yatim dan tidak saling menolong dan memberi makan orang miskin. Nah, di situ dikatakan kala bala tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, sekali lagi di dalam surat Al-Fajr ini Allah membentak orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim. Tetapi yang mereka lakukan itu tidak demikian, yaitu tidak memuliakan anak yatim dan juga tidak memberikan makan kepada orang miskin. Nah, yang berikutnya pada surah Al-Maun pun juga dikatakan, di situ ada kata pendusta agama itu salah satu di situ disebutkan adalah orang yang tidak pernah menghimbau orang lain untuk memberi makan orang miskin, biasanya tidak pernah pula memberi orang miskin ataupun anak yatim, ya. Allah mengungkapkan dalam bentuk sindiran dengan tujuan apabila seorang tidak mampu memenuhi harapan orang miskin, maka ia harus meminta orang lain melakukannya, ya itu. Di dalam yang lain, di dalam Quran, surat Az-Zariyat ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum wa fil ardi ayatal lil muttaqin lil mukinin. Dalam kekayaan mereka itu tersedia hak peminta-minta dan orang-orang yang hidup berkekurangan. Nah, itu kan ada di ayat ini. Jadi, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta, gitu ya, dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian, ya, atau yang kekurangan tadi. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah,
Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan mereka itu bukanlah milik mereka sendiri. Mereka walaupun itu punya mereka, tapi itu dalam harta itu bukan bukan hartanya dia seutuhnya, tapi ada harta orang lain yang dititipkan kepadanya. Nah, tetapi mereka menyadari di dalamnya terdapat hak orang lain, dan hak itu bukan merupakan hadiah atau sumbangan, namun merupakan hak orang tersebut. Nah, dari ayat-ayat Quran tadi mengingatkan orang mukmin untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaannya itu kepada orang-orang miskin, ya, sebagaimana yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau masih tinggal di Mekah, ya, jadi ayat-ayat tadi itu ya sebagiannya itu memang ya, atau sebagian ayat-ayat yang mengajak untuk memberikan kepada orang-orang miskin yang berkekurangan tadi itu memang sebagian itu diturunkan di Mekah ketika beliau masih di Mekah. Nah, perintah tersebut pada awalnya masih sekedar sebagai anjuran saja. Awalnya itu hanya sebagai anjuran. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ini, ya, wa ma'ata itu riba liar bu fi amwalinas falayarbu indallah. Nah, dan sesuatu riba wa ma'ata itu minar riba, dan sesuatu riba atau tambahan, nah, liar buah fi amwalinas yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, falayarbu indallah, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, artinya tidak menambah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'ataitu mizakah, ya, wa ma'ataitu min zakah, ya, dan apa yang kamu berikan berupa zakat, ya, turidu nawajahullah, yang kamu maksudkan atau kamu itu berkeinginan untuk mencapai ridho Allah atau mencapai wajah Allah, ya, faulaika humul mut'ifun. Faulaika humul mut'ifun, artinya maka yang demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ini di surat Ar-Rum ayat 39. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, ya, kata-kata zakat sendiri itu ya sudah digunakan pada ayat-ayat Makkiyah, ya, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 1 sampai 3 misalkan, kemudian surat Luqman surat ke-31 ayat ke-4, kemudian juga di surat Al-Mu'minun ayat 4, kemudian juga di surat Al-A'raf, ya, 156 157, kemudian Fusilat ayat 6 sampai 7. Nah, ini menggambarkan bahwa di dalam periode Makkah, ya, zakat atau mungkin dengan istilah-istilah yang lain itu sudah muncul, ya, sudah, bahwa Islam itu memperhatikan kemiskinan, bahwa agama itu memperhatikan kemiskinan, bahwa agama itu memperhatikan kepentingan sosial, kepentingan umat, itu sudah ada ketika Islam itu datang, ya, di saat awal-awal Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini menjadi perhatian kita bahwa zakat itu menjadi sangat-sangat penting, ya, karena agama itu bukan hanya urusan pribadi dengan pribadi dan pribadi ataukah hubungan dia dengan Tuhannya, tidak, tetapi di sini ada titik poinnya bahwa agama juga sangat memperhatikan hablum minanas, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, ya, supaya manusia itu bisa menjalankan aktivitasnya dan tercukupi kebutuhannya. Dan inilah yang bisa kita petik dari sejarah ini mungkin, ya, dan mungkin demikian yang bisa saya ungkapkan. Tentunya banyak kekurangan di sini. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semua walaupun singkat, dan
semoga bisa memberikan ilustrasi bagaimana Islam memberikan perhatian kepada masyarakat yang mungkin dalam tanda petik kurang baik secara ekonomi dan mereka kategori fakir, miskin atau yang sejenisnya dari itu. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.